Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua dipimpin doanya. Siap, gerak. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Oke Ananda, Ibu mau mengabsen Ananda terlebih dahulu ya. Apakah ada teman Ananda yang tidak hadir? Tidak. Ya, hadir semuanya ya? Hadir, alhamdulillah ya. Jadi semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya Ananda. Amin ya robbal alamin. Oke Ananda, minggu lalu kita sudah ya menyepakati kesepakatan kelas ya. Masih ingat nggak apa kesepakatan kelas khusus mapel fisika? Nah, coba Rahel. Maksimal telat 15 menit. Nah, maksimal kita telat 15 menit ya. Jadi Ananda Ibu harapkan kalau di mapel Ibu Ananda harus disiplin ya. Apalagi Ananda? Oke, silahkan Bunga. Boleh menggunakan HP ketika diinstruksikan guru. Ya, boleh menggunakan HP jika diinstruksikan oleh guru. Jadi kalau Ibu suruh nanti pas asesmen Ananda mengeluarkan HP ya dengan aplikasi, baru Ananda keluarkan. Mengerti? Mengerti. Oke, apalagi Ananda? Oke, silakan Salsa. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Jadi Ibu berharap apapun tugas yang Ibu kasih kepada Ananda, Ananda kumpulkanlah dengan tepat waktu. Oke Ananda? Mengerti. Oke Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, Ibu mau mengecek ya kemampuan kondisi emosional Ananda. Ya, bagaimana perasaan Ananda sebelum belajar fisika sama Ibu pada pagi hari ini? Silahkan Ananda buka HP-nya, ya, ketik di Google. Ananda ketik yaitu Mentimeter. Ya, Ananda ketik Mentimeter. Ya, dengan kode Ananda 29887422. Ya, ada fokus, ya, ada bahagia, ada semangat dan ada senang. Nah, Ibu lihat ini sebagian dari kita untuk memulai pembelajaran fisika pada hari ini sangat bersemangat, ya. Semoga kita semangat terus dari awal sampai akhir. Semangat Ananda? Semangat. Oke. Minggu lalu ya kita sudah belajar ya tentang kinematika jarak lurus, pengantarnya yaitu ada jarak dan perpindahan. Oke Ananda, siapa yang masih ingat apa perbedaan jarak dan perpindahan? Oke, silakan Akbar. Jarak itu adalah panjang lintasan dan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Nah ya, bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi jarak itu adalah panjang lintasan ya. Kalau perpindahan perubahan posisi. Ananda, saat Ananda melihat sebuah mobil ya yang mengalami kebocoran oli dan meninggalkan jejak tetesan oli, dapatkah Ananda mengetahui bagaimana mobil itu bergerak? Siapa yang tahu? Silahkan Candy. Karena mobil itu berpindah tempat. Ya, bagus. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ya, karena mobil itu berpindah tempat. Nah, nampak tetesannya Ananda? Ya, dari posisi awal ke posisi akhir. Siapa yang ke sekolah memakai motor Ananda? Semuanya. Oke, Rica, semuanya siapa lagi? Oke, Akbar, ya, Candy, ya, semuanya rata-rata pakai motor. Ada yang pakai mobil Ananda? Tidak. Ya, Ibu doakan ya, semoga Ananda bisa pakai mobil suatu saat nanti. Amin. Ya. Jadi semuanya memakai motor, ya. Bagaimana kita melihat ya kecepatan di motor kita itu? Richard? Dengan gaya speedometer
Nah, kata Richard dengan melihat speedometer. Apa ini Ananda? Alat speedometer. Apa guna alat ini? Untuk mengukur kecepatan. Ya Ananda, ini gunanya kita belajar hari ini. Ya, nanti kita bisa mengukur jarak, ya, perpindahan, kecepatan dan percepatan suatu kejadian. Oke? Selanjutnya Ananda, judul materi kita hari ini yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada GLB dan GLBB dalam satu dimensi berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Ya. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat merumuskan hubungan antara jarak dan perpindahan, ya, waktu dan kecepatan pada GLB dan GLBB dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat memproyeksikan besaran jarak terhadap kecepatan dalam grafik GLB dan GLBB dengan benar. Manfaat materi kita pada pagi hari ini Ananda, nanti Ananda mengetahui bagaimana perancangan suatu gerak, ya, jadwal kereta, ya, ada nanti jadwal pesawat terbang, dan juga ada pengaturan lalu lintas. Manfaatnya juga nanti kita bisa memprediksi terjadinya suatu peristiwa, ya, seperti ada gerhana matahari, ya, gerhana bulan, dan menentukan jadwal awal bulan puasa Ramadan, ya. Oke Ananda, sesuai dengan tuntutan kurikulum Merdeka, ya, kita harus menerapkan namanya profil pelajar Pancasila. Ada di sini 6 profil pelajar Pancasila ya Ananda. Tetapi di pembelajaran Ibu hari ini diterapkan 4, ya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ananda berdoa sebelum dan menutup pembelajaran, ya. Lalu Ibu berharap Ananda bergotong royong, ya, bekerja sama nantinya dalam melaksanakan praktikum GLB dan GLBB, ya, baik secara nyata maupun secara virtual, ya. Selanjutnya Ibu berharap juga Ananda mandiri, ya, mengolah data nanti dengan mandiri, dan yang terakhir bernalar kritis. Saat teman Ananda nanti mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan Ananda bertanya dan memberikan saran, ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ingin tahu, ya, bagaimana kemampuan awal Ananda terhadap materi GLB dan GLBB. Silahkan Ananda buka di Google-nya, ketik Kahoot, ya, kahoot.it. Nya 74526. Ya, sudah masuk ya. Ada Dita, ada Sapira, ya. Ada Salsa, ada Laura, ada Dina. Benar atau salah, ya? Pernahkah kalian mengamati kereta api berjalan? Ya, kereta api berjalan karena tidak terjadinya perubahan posisi. Benar atau salah? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini jawabannya adalah salah. Siapa yang peringkat ketiga? Laura. Tangan. Peringkat kedua, Dita. Dan peringkat yang pertama siapa? Ersi. Mantap, ya. Kereta cepat sudah dimiliki oleh beberapa negara dan jumlahnya terus bertambah. Dimulai dari stasiun Shinkansen di Jepang, negara lainnya menyusul. Indonesia akhirnya juga bisa menyusul memiliki kereta cepat pertamanya. Kereta cepat kerjasama dengan Tiongkok ini disebut memiliki kecepatan hingga 350 km per jam loh. Jakarta Bandung bisa ditempuh dalam setengah jam saja. Keunggulan kereta cepat dalam menyingkat waktu perjalanan memang menarik perhatian warga dunia. Namun, tahukah sahabat bahwa masih ada kereta yang lebih cepat lagi, namanya kereta maglev. Bahkan lebih kerennya lagi nih, kereta maglev tidak memakai roda untuk melaju.
Namun kecepatannya bisa nyaris 500 km per jam. Nah, bagaimana kereta maglev secepat itu tanpa menggunakan roda? Yuk cari tahu seperti apa kecanggihan kereta maglev dengan menyaksikan video ini hingga habis. Oke Ananda sudah melihat ya video yang Ibu tayangkan tadi. Ya Ananda. Dari video tadi Ananda, siapa yang bisa melihat ya apa permasalahan yang terdapat di dalam video tadi? Oke, silakan Richard. Apakah kereta itu bergerak? Richard memberikan pertanyaan ya, apakah kereta itu bergerak? Bergerak Ananda? Iya. Bergerak. Jadi hipotesis kita sekarang itu bergerak ya. Karena apa? Karena berpindah tempat. Karena berpindah tempat. Nanti kita buktikan saat praktikum ya. Oke Ananda, minggu lalu kita sudah tes ya tentang gaya belajar Ananda ya, tes diagnostik non kognitif ya. Jadi Ibu telah mengelompokkan Ananda berdasarkan gaya belajar Ananda ya. Bisa nanti Ananda lihat ya di link s.id belajar bersama Deyesa ya. Untuk kelompok kinestetik di sini ya, kelompok kinestetik Ibu berikan nanti LKPD cetak, dan kelompok kinestetik nanti akan melaksanakan praktikum secara nyata ya dengan alat GLB dan GLBB yang sederhana yang telah mereka buat sendiri ya. Untuk kelompok gaya belajar visual Ananda sini ya, Ananda nanti Ibu berikan ya Chromebook dengan aplikasi Pet Simulation untuk melaksanakan praktikum virtual dan juga LKPD secara virtual ya. Dan terakhir ada Ananda gaya belajar kelompok audio visual yang di belakang ya. Ibu berikan Ananda nanti yaitu video ya, video tentang penjelasan video Ibu sendiri tentang GLB dan GLBB, dan Ananda juga melakukan praktikum secara virtual menggunakan aplikasi Pet Simulation. Mengerti semuanya? Mengerti. Sekarang Ananda ketua kelompoknya ya, silahkan mengambil alat dan bahan yang diperlukan ya. Ini sudah yang belum ambil ya, silahkan. Dan Ibu berikan waktu ya selama 30 menit untuk berdiskusi dan melaksanakan praktikum GLB dan GLBB. Ibu berharap Ananda harus bekerja sama ya, jujur dan teliti dalam mengolah data nanti. Siap? Siap. Oke, silakan ambil alat dan bahannya. Setelah Ananda ambil alat dan bahannya, Ibu bagikan ya, setiap kelompok itu LKPD ya. Ini kelompok apa? Visual ya. Visual ya. Silakan dibaca dulu Ananda. Lalu ada kelompok kinestetik. Silakan Ananda baca ya. Dan di sini ada kelompok audio visual. Silakan Ananda baca ya. Ananda buka terlebih dahulu link s.id bersama Deyesa ya. Belajar bersama Deyesa, dan Ananda buka yaitu video. Silakan Ananda tonton videonya terlebih dahulu. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan ya. Ini kelompok visual ya. Di kelompok visual LKPD virtual sudah Ibu ada ya di s.id belajar bersama Bu Deyesa. Silakan Ananda buka ya. Silakan Ananda baca, baru Ananda laksanakan praktikumnya ya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh Ananda bertanya kepada Ibu ya. Oke, Ananda ini kelompok apa? Kinestetik ya. Silakan Ananda buka LKPD-nya, Ananda baca ya. Silakan dibagi ya, harus adil ya. Siapa yang memegang stopwatch ya? Stopwatch siapa yang megang? Emil. Siapa yang mengukur dengan Mister ya? Siapa yang mencatat hasil diskusi? Oke? Nah, silakan Ananda coba dulu percobaan yang pertama ya. Ini kelompoknya siapa saja? Emil, Bunga ya, siapa lagi? Richard, Laura, dan Jun.
Ibu akan menilai sikap Ananda dan juga kinerja Ananda saat melakukan praktikum ya. Ya, sinyal ya, perbesar aja ya. Oke, di sini juga connect. Buka video Ibu ya. S.id belajar bersama di Yesa ya. Lalu Ananda buka videonya, Ananda tonton sampai habis ya. 0,5 detik atau sekon. Nah, silahkan sekretaris siapa? Bunga mencatat hasilnya ya. Ananda lakukanlah percobaan ini sebanyak 5 kali ya. Oke. B, A dan B itu Ya. 15 cm. Oke. Yang dihitung jaraknya B ke bawah dari 15 cm, 16 cm, 17 cm, 18, 16 dan 20 cm. Ya, berarti kita hitung waktunya ya. Ya. Dari A ke B ya. Selanjutnya percobaan yang kedua nanti dari B ke C. Ya, semakin apa? Semakin pendek jaraknya atau semakin besar jaraknya? Semakin Coba lihat, semakin pendek atau semakin besar jaraknya kalau B ke C? Semakin pendek ya atau kecil ya. Nah, nanti jadi kalau GLB cuma 1 kali aja ya, B sama C aja. Jadi yang kita ubah apa? B ya. Tapi kalau GLBB yang kita ubah A terhadap B, B-nya kita ubah ya, dan B terhadap C. Kita ubah ya. Gimana untuk Ananda data pertama ya, berapa Ananda peroleh jaraknya saat kecepatan berapa? Saat kecepatan 2, waktu 0,5, jaraknya 0,917. Oh, berarti mendekati berapa itu jaraknya? 0,9 Mendekati 1. 1 ya, 1 meter ya. Kalau percobaan kedua berapa Ananda? 2 kecepatannya, waktunya 1 dan jaraknya 1,917. Oh, berarti bertambah ya, tambah ya. Nah, selanjutnya percobaan yang ketiga. Percobaan ketiga, kecepatannya 2, waktunya 1,5, Ya, jaraknya 3,083. 0,83 ya. Jarak yang keempat berapa? Jarak yang keempat 4, 4 ya. Jarak yang kelima? 4,917. Nah, jadi ini kan baru hasil di GLB ya. Ya. Nah, GLB ini Ananda buatlah grafiknya nanti ya. Ada kendala Dina membuat grafik Dina? Nah, ya apa kendalanya? Oh, yang apa nih ya, menentukan S dan T-nya ya. Jadi untuk buat grafik GLB itu ya Ananda, yang di sumbu Y itu ya, di sumbu vertikal itu S. Ya, yang di sumbu horizontal itu T. Ya. Oke. Oke, Ananda silahkan dibuat hasil diskusinya ya, berbeda-beda ya. Kelompok visual menggunakan poster ya, menggunakan poster dan dibuat pakai spidol hasil diskusinya ya. Begitu juga dengan kelompok kinestetik. Hasil diskusinya dibuat menggunakan karton. Tetapi kalau untuk kelompok audiovisual ya, pakai PowerPoint ya. Silahkan menggunakan Canva untuk membuat grafiknya. Bisa dipahami? Bisa. Baca di berbagai sumber ya, boleh di internet ya, apa saja rumus-rumus dari GLB dan GLBB ya, tentukan hubungannya. Berapa sini Emil? 15. 15 berarti sama dengan 15 cm ke meter berapa? Dibagi berapa? Bagi 100 berarti 15 bagi 100 0,15 berarti S-nya 0,15 ya, buat 0,15 dibagi waktunya berapa? 0,5. Nah, 0,5. Nah, inilah V-nya nanti. Nah, ya. Oke, silahkan boleh ya didiskusikan. Di Ananda dari grafik V terhadap T ini semakin lama waktunya kecepatannya semakin besar ya, atau berubah setiap saat berubah dia. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 5 kali tepuk 5. Ya, hasil diskusinya. Kelompok siapa yang mau tampil? Kami, Bu. Oke, silakan kelompok visual.
Ya, silakan. Ke sini lah, ke sana. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Salsa, Candy, RC, Dita, dan Rahel. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang GLB dan GLBB. Oke lah, kalau begitu izinkan kelompok kami untuk memulai presentasi kami. Materi akan dijelaskan kepada Candy dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Sini aja. tentang GLB dan GLBB. Arti dari grafik GLB, semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak juga waktu yang diperlukan. Dan ciri-ciri dari GLB, kecepatannya tetap. Yang kedua, grafik kedua tentang GLBB. Setiap waktu, kecepatannya selalu berubah. Ciri-cirinya, GLBB kecepatannya tetap. Setiap terjadi percepatan, maka A-nya positif, dan jika terjadi perlambatan, A-nya negatif. Rumus GLB yaitu V sama dengan S per T. S sama dengan jarak, T sama dengan waktu. Rumus GLBB yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 dikali A dikali S. S sama dengan V0 Pi plus minus 1/2 kali A dikali T kuadrat. Keterangannya, V0 sama dengan kecepatan awal benda, VT sama dengan kecepatan akhir benda, S sama dengan jarak, T sama dengan waktu, dan A adalah percepatan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi kami. Silakan teman-teman, ada ingin memberi pertanyaan atau saran? Ya, silakan. Saya Emilia dari kelompok teknik. Pendapat atau saran saya, penampilan dari kelompok 1 itu sudah bagus, tetapi hasilnya berbeda dengan kelompok kami karena praktikum kami dilakukan dengan nyata. Ya, terima kasih kepada Emil sudah memberikan saran. Ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi atau memberi saran? Oke, silakan berdiri, Sapira. Kenalkan, nama saya Sabila dari kelompok audiovisual. Bertanya kepada kelompok itu. Coba kelompok nanti apa itu GLB? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Safira. GLB adalah semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak waktu yang diperlukan. Dan ciri-ciri dari GLB yaitu kecepatannya tetap. Adakah yang ingin bertanya? Terima kasih kepada Safira sudah memberi pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ya. Kalau tidak, kami tutup presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Silakan. Terima kasih ya. Nah, berdasarkan hasil kelompok visual tadi, ya, grafik yang diperolehnya ada grafik GLB, ya, GLB. S terhadap T berarti semakin bagaimana S-nya? Semakin jauh jaraknya, waktunya semakin besar, ya. Itu dia ciri-cirinya. Ciri-ciri dari GLB ini adalah V sama dengan konstan, ya, atau tetap, ya. Meter, ya. Apa itu T? Waktu. Berarti ini kan jarak, ya. Ini T waktu atau sekon. V ini apa? Kecepatan. Apa satuan dari kecepatan? Nah, lihat dari sini parameternya ada jarak dan waktu. Berarti jarak itu meter, waktu itu sekon. Berarti kecepatan satuannya apa, Nanda? Meter per sekon. Ya, silakan
Ibu mau post test ya, menggunakan Quizizz. Ya, silakan Ananda buka di Google. Quizizz, joinmyquiz.com atau quizizz.com di Google-nya dan masukkan kodenya yaitu 280014. Ya, 280014. 23. Oke. Oke, Laura memimpin. Dikejar sama Bunga. Oke. Dikejar sama Emil. Laura tetap memimpin. Emil posisi ketiga. Wow, Farel langsung menuju posisi pertama ya. Mantap Farel. Dikalahkan lagi sama Laura. Ya. Dikalahkan lagi sama Laura. Kita lihat Ananda peringkat pertama peringkat pertama 3 Laura ya. Tepuk tangan. Peringkat kedua Emil ya. Peringkat pertama Dita. Oke, mantap ya. Simpulkan Ananda ya. Ada Ananda besaran-besaran fisis GLBB itu ada apa saja? Ada jarak, apa lagi? Waktu, kecepatan ya, atau jarak atau perpindahan ya. Ada persamaan dari GLB dan GLBB. Apa saja persamaannya? GLB V sama dengan S per T ya. Kalau GLBB ada 3 persamaannya, apa saja? PT sama dengan T0 plus minus bagus CT kuadrat kuadrat plus minus bagus S plus minus tengah A kali T kuadrat ya. Bagaimana bentuk dari grafik GLB? Ya, kalau grafik S terhadap T-nya gimana? S terhadap T semakin panjang jaraknya atau lintasannya, maka waktunya semakin besar ya. Bagaimana ciri-ciri dari GLB? Kecepatan tetap atau konstan ya. Bagaimana bentuk grafik dari GLBB? V terhadap T gimana? Setiap waktu kecepatannya berubah. Bagus, setiap waktu kecepatannya berubah. Jadi semakin lama waktunya V-nya juga semakin besar, ya. Kan Ibu menggunakan Padlet ya Nanda. Refleksi kita menggunakan Padlet Ananda, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ananda belajar fisika hari ini, ya? Hal apa saja yang telah kalian kuasai pada pembelajaran hari ini? Dan apa saja tantangan belajar hari ini? Ya, silakan tantangannya lagi. Pertanyaan yang kedua, apa itu yang telah kalian kuasai dan apa tantangannya? Mengetahui rumus-rumus GLB dan GLBB, ya, hanya membuat grafik apa saja lagi membuat grafik ya. Apa yang menggunakan rumusnya ya? Oke, Ananda. Nah ini, jadi tantangannya ini memahami rumus GLB, GLBB ya. Nah, bisa menghitung dengan rumus GLB dan GLBB grafiknya. Ya, Ananda, untuk tugas minggu depan, Ananda harus membuat laporan hasil percobaan GLB dan GLBB menggunakan kertas double folio, ya. Nanti ditulis tangan, minggu depan dikumpul, ya. Materi selanjutnya Ananda yaitu nanti gerak jatuh bebas. Silakan Ananda cari sumbernya dari berbagai macam, apapun itu, di internet, buku, ya. Silakan Ananda pelajari. Silakan berdoa Ananda. Kita tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Siap. Berdoa mulai. Alhamdulillah Ananda, pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar ya. Ibu sangat semangat sekali Ananda bisa
dari awal sampai akhir berjalan lancar. Tetap semangat terus ya. Keep spirit, you show spirit, always spirit ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.